Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar rangkaian listrik bersama Pak Dika sama Bu Oni, nak ya. Nah, ini Bu Oni. Ini tak jelasin dulu, nak ya. Ya, jelasinnya sama lihat video ini, nak ya. Bareng-bareng lihat video, ya. Mulai aja. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini, kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita teh dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Nah, ini nak. Jadi syaratnya listrik syaratnya listrik nyala itu kan harus ada pertemuan antara kutub positif dan kutub negatif. Jadi kutub negatifnya jalan ke arah kutub positif, ya, gitu ya. Itu yang menyebabkan benda-benda seperti lampu bisa nyala, itu karena kutub negatifnya jalan dia menuju kutub positif. Kalau mereka bertemu, akhirnya listriknya bisa jadi nyala, gitu ya. Lanjut. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu teh dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai teh dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya teh disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel teh membentuk rangkaian campuran. Oh, Ya, sini nak. Jadi ada 3 rangkaian listrik. Ada seri. Nah, ini seri. Ini seri ya. Ada seri, rangkaian seri, terus rangkaian paralel, sama rangkaian campuran. Ini campuran ya. Nah, kalau seri itu syaratnya itu mereka berderet, nak. Ini ya, 1 2 3 berderet, 1 2 3 ya. Ada ke kanannya atau ke kirinya. Nah, kalau paralel itu dia naik bersaf ya, tersusun ya, susun. Jadi ada di bawahnya atau di atasnya seperti ini ya, ini sama ini. Nah, kemudian kalau rangkaian campuran itu campuran antara seri sama paralel. Nah, ini serinya, ini paralelnya. Nah, jadi gitu ya. Oke, lanjut. aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter.
Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda teh dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, Ya, pause dulu ya. Jadi yang tadi di sini. Bentar. Sebelum selesai. Nah, ini dulu nak. Nah, di sini kan ada 3 rangkaian. Ada rangkaian seri, paralel, sama campuran. Nah, kalau tadi belum dijelaskan di videonya, kalau rangkaian seri itu boros, nah. Jadi dayanya boros. Kenapa? Karena harus hidup semuanya. Satu hidup semuanya, ya. Tapi keuntungannya itu kabelnya cuma sedikit, nah. Lihat kabelnya segini tok buat 3 lampu kan. Nah, cuma segini tok. Nah, kalau si rangkaian paralel ini dia hemat. Kenapa? Karena kalau kamu nggak perlu lampu yang ini ya kamu matikan. Kamu nggak perlu lampu yang ini, cuma perlu yang ini ya dimatikan 2 ini. Nah, itu kalau paralel bisa milih salah satu yang mati. Nah, tapi salah satu kerugiannya itu kabelnya, kalau seri tadi sedikit, sini kabelnya banyak. Ini terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Itu salah satu contohnya, nak. Oke. listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya, plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Ayo ajari aku lagi, Ma, tentang hal yang lain. Ya, itu nah ya. Jadi itu sekilas sedikit tentang rangkaian listrik yang waktu itu kelas 5 kan sudah pernah ya. Kelas 5 SD sudah pernah belajar waktu itu. Ingat Pak Dika ya, waktu dulu. Yes, sampai sini dulu ya. Nah ya. Ibu Oni. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.